Halo adik-adik. Tadi itu sebenarnya ya Kak Sasa itu bawa sebuah barang buat adik-adik, tapi hilang di tengah jalan. Jadi ini Kak Sasa balik lagi ke semua jalan yang Kak Sasa lewatin buat cari barang itu buat adik-adik. Kira-kira apa ya barang yang Kak Sasa? Nah, Kak Sasa mau tanya, adik-adik pernah kehilangan barang kayak Kak Sasa nggak? Kehilangan barang yang berharga kayak apa ya, buku PR, kunci motor, atau apapun itu, atau handphone mungkin. Nah, ini Kak Sasa lagi kehilangan. Tapi ini kan Kak Sasa lagi istirahat nih, mending kita cerita-cerita nggak sih? Jadi zaman dahulu itu ada juga sesuatu yang hilang, bahkan lebih berharga daripada barang yang adik-adik dan barang yang Kak Sasa yang lagi hilang ini. Kira-kira apa ya? Kak Sasa bakal cerita ini ya. Tapi sebelum itu kita doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini anak-anakmu ini akan mendengarkan sebuah cerita tentang Alkitab ya Tuhan. Kau sertai kami, Kau tuntun anak-anakmu yang akan dapat mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Dalam Tuhan kasih-Mu kami sudah berdoa, amin. Jadi begini ceritanya. Di zaman Raja Yosia, bait Allah itu udah lama gak dirawat. Terus waktu Raja Yosia umur 26 tahun, dia mulai bersihin dan memperbaiki rumah Tuhan. Saat itu ada yang namanya Imam Hilkiah lagi beres-beres adik-adik. Tiba-tiba, jeng, dia nemuin sebuah kitab tua yang udah lama banget hilang. Kira-kira itu kitab apa ya? Aha. Ada yang bener nggak nih nebaknya? Benar, itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu isinya adalah perintah dan hukum Tuhan buat bangsa Israel. Imam Hilkiah langsung kasih kitab itu ke panitera kerajaan, Safwan. Terus Safwan nih langsung pergi ke Raja Yosia dan membacakan isi kitab itu. Kalian tahu, begitu Raja Yosia dengar isinya, dia langsung kaget adik-adik. Dia juga sedih banget. Dia sadar bahwa bangsa Yehuda sudah melupakan Tuhan dan melanggar perintahnya. Dia sampai mengoyakkan pakaiannya karena ia menyesal. Raja Yosia tentunya nggak tinggal diem dong. Dia langsung nyuruh Imam Hilkiah dan beberapa pejabat buat cari petunjuk Tuhan. Mereka pergi ke seorang nabi perempuan bernama Hulda. Menurut kalian, apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Hulda? Nah, Nabi Hulda ini menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan akan menghukum Yehuda karena mereka sudah terlalu lama menyembah berhala dan membuat Tuhan marah. Hukuman itu pasti datang karena mereka sudah berbuat jahat dan tidak setia kepada Tuhan. Tapi ada kabar baik untuk Raja Yosia. Karena dia sungguh-sungguh bertobat dan merendahkan diri, Tuhan berjanji kalau Yosia nggak akan mengalami hukuman itu. Dia akan mati dengan damai sebelum bencana datang. Wah, kalau kalian jadi Raja Yosia, kira-kira apa yang bakal kalian lakuin setelah dengar pesan ini? Raja Yosia, adik-adik, langsung bertindak. Dia kumpulin semua rakyatnya di bait Allah, terus dia bacain kitab Taurat di depan mereka semua. Setelah itu, dia mengajak mereka bikin perjanjian dengan Tuhan, supaya mereka setia dan gak menyembah berhala lagi. Nah, kalau adik-adik gimana nih? Kira-kira kalau kita lihat ada teman yang melakukan hal nggak baik, kita harus gimana? Nah, kadang ngajak orang buat berubah itu memang nggak gampang adik-adik. Ngajak orang itu untuk tidak berbuat hal tidak baik lagi itu emang susah banget adik-adik. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri nih. Kayak Raja Yosia, dia duluan yang bertobat baru ngajak rakyatnya buat ikut Tuhan. Nah, jadi begitu adik-adik ceritanya. Udah paham kan sekarang? Nah, kalau gitu kakak mau cari barangnya Kak Sasa dulu ya. Lanjut dulu. Ini dia barangnya adik-adik. Kita buka nggak sih isinya? Ini tuh buat adik-adik. Wah, ternyata isinya adalah tantangan buat adik-adik. Kalian harus mengajak satu teman kalian untuk berbuat hal baik. Tantangannya adalah kalian mengajak teman kalian untuk berbuat hal baik. Berbuat hal baik misalnya apa ya? Misalnya nih kakak contohin, kalian ngajak satu teman kalian untuk datang beribadah, datang ke sekolah minggu. Itu deh. Atau adik-adik punya
ajakan lain buat teman kalian, tulis di kolom komentar ya. Oke. Masih ada satu lagi ternyata kertasnya. Ini adalah ayat hafalan untuk minggu ini. Kakak bacain ya. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Oke, kakak tutup ya. Jadi semoga nih adik-adik ya, kita semua bisa menjadi seperti Raja Yosia yang mau berubah dan mengajak orang lain untuk setia kepada Tuhan. Jangan lupa challenge-nya dan ayat hafalannya ya. Oke. Mari kita berdoa untuk menutup cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai telinga anak-anak-Mu untuk mendengar tentang cerita Alkitab pada hari ini ya Tuhan. Kau sertai aktivitas kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu kami sudah berdoa, amin. Oke, sampai jumpa di cerita-cerita Kak Sasa maupun kakak-kakak lainnya. Oke, Kak Sasa mau balik dulu, dadah.